Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan Bu Loha di mata pelajaran sejarah. Oke, kalau minggu lalu kita itu sudah belajar tentang peradaban di Indonesia mulai dari Paleolitikum sampai dengan zaman logam, maka hari ini kita akan mempelajari tentang peradaban dunia. Bagaimana dunia itu peradaban dunia kuno itu menyumbangkan ide-idenya untuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan juga budaya pada hari ini. Siap belajar ya? Kita akan mempelajari KD baru yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.11, menganalisis peradaban awal dunia serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini meliputi aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan dan juga sosial. Nah, diharapkan setelah kita mempelajarinya, kita dapat mewujudkan kompetensi dasar keterampilan 4.11 yaitu menyajikannya dalam bentuk tulisan atau bentuk media lain. Nah, untuk peradaban dunia itu ada banyak, ada Mesopotamia, Mesir, kemudian ada peradaban Yunani Romawi. Namun yang akan kita pelajari hari ini adalah peradaban dunia Mesopotamia, peradaban tertua awal di dunia. Nah, Mesopotamia itu terletak di kawasan Asia. Hari ini kita mengenalnya sebagai negara Iran. Nah, Mesopotamia itu diambil dari dua kata yaitu Mesos dan Petamos dari bahasa Yunani. Mesos itu artinya tengah dan Potamos itu artinya sungai. Ini menunjukkan bahwa Mesopotamia itu terletak di antara dua sungai besar yaitu Sungai Efrat dan juga Sungai Tigris. Nah, karena wilayahnya sangat terletak di antara sungai besar, maka kawasan ini kawasan yang sangat subur sehingga masyarakatnya kehidupan ekonominya adalah agraris atau pertanian. Nah, raja terkenal dari kerajaan ini yang pertama itu adalah Raja Saron. Kenapa? Karena dia itu berhasil menyatukan seluruh daratan Mesopotamia. Kemudian raja terkenal lainnya itu adalah Raja Hammurabi. Kalau kalian mungkin tidak asing ya mendengar namanya karena beliau itu adalah pencetus dari yang namanya sistem hukum. Bahkan sampai dengan hari ini Piagam Hammurabi ini digunakan acuan untuk menyusun hukum-hukum pidana maupun perdata di seluruh dunia hari ini termasuk Indonesia. Kemudian untuk masyarakatnya, nah masyarakat Mesopotamia itu terdiri dari beberapa suku bangsa karena mengingat wilayahnya yang luas. Yang pertama itu ada suku Ubad, kemudian ada suku Sumeria, kemudian ada suku Akaida atau Akkad, kemudian ada suku Babilonia dan ada suku Assyria. Nah, kepercayaan dianut itu apa? Mereka menganut sistem kepercayaan banyak dewa. Ada dewa tertinggi yaitu dewa penguasa bumi yang dikenal dengan nama Dewi Enlil. Kemudian dewa maksudnya. Kemudian ada dewa langit yaitu dewa An. Kemudian ada dewa air yang dikenal dengan nama dewa Enki dan ada dewa matahari yang dikenal dengan dewa Samas. Kemudian untuk kegiatan ekonominya tadi karena letaknya yang strategis, letaknya di antara dua sungai besar, maka jelas masyarakatnya itu adalah pertanian atau agraris. Sangat subur ya, meskipun Sungai Efrat dan juga Tigris ini sering mengalami banjir, tapi luapan lumpur yang dibawa banjir inilah yang membuat kondisi di lingkungan sekitar Efrat dan Tigris itu menjadi sangat subur sehingga cocok digunakan sebagai pertanian. Nah, lalu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologinya? Yang pertama itu ada sistem arsitektur bangunan yang dikenal dengan nama zigurat. Nah, zigurat inilah nanti yang hari ini akan menjadi cikal bakal dari pendirian mal-mal besar di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Jadi mereka menggunakan zigurat ini kan ada 3 susun itu. Nah, mereka akhirnya sekarang kan kalau mal-mal kan juga terdiri dari beberapa tingkatan gitu kan. Nah, mereka itu terinspirasi dari arsitektur bangsa Mesopotamia yaitu zigurat. Kemudian mereka juga mulai membangun jembatan. Ini adalah jembatan tertua di dunia. Ini diambil dari foto satelit ya. Nah, ini
ya memang kayak fosil dinosaurus, tapi itu sebenarnya jembatan. Jadi dulu masyarakat Sumer itu membuat bendungan untuk mengairi persawahan mereka. Ini adalah jembatan tertua di dunia. Kemudian ini adalah kuniform atau aksara paku yang digunakan masyarakat Sumeria dari peradaban Mesopotamia untuk menghitung jumlah panen mereka dan juga binatang ternak mereka. Jadi huruf paku itu apakah masih digunakan sampai hari ini? Masih. Seringnya kita menggunakannya itu ketika nulis penghitungan suara gitu ya. Jadi kayak satu satu satu, kalau udah 4 digaris 5 seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari aksara paku yang kita warisi dari peradaban Mesopotamia. Kemudian dikenal yang namanya waktu. Jadi masyarakat Mesopotamia itu masyarakatnya mulai menggunakan waktu, dan mereka mulai membagi bahwa 60 detik itu adalah 1 menit, 1 jam itu adalah 60 menit, dan bahkan mereka menghitung membagi lingkaran itu menjadi 360 derajat, dan 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi kita harus berterima kasih kita bisa menghitung jam di jam tangan kita itu berkat penemuan yang ditemukan oleh masyarakat Mesopotamia. Kemudian adalah kalender. Jadi mereka itu menghitung berdasarkan lunar kalender atau bulan. Mereka membagi bahwa 1 tahun di bumi itu ada 12 bulan, dan 1 bulan itu terdiri dari 29,5 hari. Jadi kalender itu penemuan dari peradaban Mesopotamia ya, yang nanti oleh masyarakat Yunani itu dikembangkan menjadi zodiak gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah roda, dan roda ini pertama kali ditemukan oleh seorang pengrajin tembikar, di mana mereka membuat roda itu dari tanah liat, kemudian dilubangi tengahnya dan diberi kayu sebagai penghubung untuk dihubungkan ke roda untuk menarik gerobak-gerobak yang mengangkut perdagangan mereka seperti itu. Nah, ini adalah relief yang ditemukan dari bangunan zigurat tadi di Mesopotamia. Jadi sudah ditemukan roda sebagai alat transportasi untuk memudahkan mereka. Kemudian ini ada perahu. Nah, masyarakat Mesopotamia karena tadi terletak di Igris dan juga Eufrat, maka mereka juga mengembangkan sistem atau teknik pembuatan perahu. Nah, ini terbukti dari temuan reliefnya yang membuktikan bahwa mereka sudah mengenal yang namanya sistem pembuatan perahu. Kemudian yang paling fenomenal dari peradaban Mesopotamia itu adalah dikembangkannya sistem hukum oleh Raja Hammurabi. Nah, hukum ini dikenal dengan nama hukum Hammurabi sesuai dengan nama rajanya, dan itu berisi ada hukum pidana, hukum perdata, hukum hak milik, ada utang piutang, perkawinan, perdagangan. Jadi semua kegiatan masyarakat Mesopotamia itu dibuat hukumnya, ada aturannya. Dan hukum Hammurabi inilah yang digunakan acuan bagi seluruh masyarakat di dunia untuk membuat sistem hukumnya, termasuk juga Indonesia. Jadi itulah tadi sumbangan-sumbangan dari peradaban Mesopotamia. Tapi ingat, masyarakat kita tidak mengambil begitu saja ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi itu mengalami yang namanya perkembangan yang nanti akan lebih disempurnakan pada perkembangan masyarakat pendukung peradaban berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.